Peraturan Presiden terbaru nomor 7 menetapkan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Salah satunya adalah program melatih warga untuk melapor ke polisi jika menemukan perilaku yang mengarah kepada ekstremisme. Ya, apakah ini berarti warga diwajibkan melapor jika menemukan dugaan tindakan yang mengarah kepada ekstremisme? Lalu tindakan apa saja yang dikategorikan menjurus ke ekstremisme, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, ada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, kemudian tenaga ahli KSP, Dodi Gahral Adian, dan juga pegiat HAM, Haris Ashar. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke KSP dulu, ke tenaga ahli KSP, Mas Doni. Pencegahan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan ini kan bisa dikatakan nanti akan memperlibatkan masyarakat. Lantas artinya bisa disampaikan juga kalau masyarakat melihat sesuatu yang dianggap rasanya janggal harus segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, Mas. Tapi bukankah ini sudah sering diumbar-umbar, sebelumnya sudah sering disampaikan kepada masyarakat jika ada sesuatu yang mengganjal sebaiknya dilaporkan. Lantas apa sebetulnya urgensi program ini? Baik, jadi pemilisian masyarakat itu bukan milik masyarakat menjadi aparat penegak hukum, tapi melatih masyarakat untuk bisa terlibat dalam sisi preemptif dan preventif ya dari ekstremisme berbasis kekerasan. Ya, artinya akan ada pelatihan, edukasi untuk mengenali sebenarnya tindakan-tindakan seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai ekstremisme berbasis kekerasan begitu. Dan ekstremisme kekerasan sendiri itu jelas sebenarnya ya yang menjadi patokan adalah kekerasan. Jadi ada orang yang berpikiran ekstrim, kelompok berpikiran ekstrim. Sejauh itu di pikiran ya, sejauh itu di tulisan itu pikiran begitu. Tapi yang menjadi objek di sini adalah target sini adalah ketika ekstremisme itu turun menjadi tindakan berupa kekerasan, apalagi mengarah pada terorisme begitu. Ini yang saya kira menjadi sasaran Perpres ini begitu, Mbak. Bagaimana masyarakat ini bisa mengetahui bahwa seseorang sudah terindikasi ekstremisme? Bukankah nanti ada unsur subjektivitas yang dinilai oleh mereka? Ya nanti saya kira dengan edukasi ya tentu saja akan ada frame yang objektif begitu ya untuk menghindari subjektivitas ya supaya kemudian tidak ada main hakim sendiri, tidak asal tuding, tidak asal tuduh begitu. Ya, maka dikasih frame dan frame itu tentu saja akan menjadi satu acuan bersama ya dalam menyikapi ekstremisme berbasis kekerasan. Mas Doni, tapi kita perlu tahu sebetulnya masyarakat ini kan banyak ya, masyarakat Indonesia. Masyarakat yang seperti apa yang nanti akan diberikan pelatihan ikut serta dalam proses pemolisian masyarakat ini, Mas Doni? Standarnya seperti apa? Ya, saya kira teknisnya akan dijabarkan ya oleh BNPT dan kepolisian. Ya, itu nanti pasti akan ada penjabaran yang lebih detail ya. Tapi intinya adalah bahwa dengan Perpres ini ya masyarakat menjadi mitra aparat penegak hukum ya, menjadi mitra ya dari kepolisian ya berbagai instansi untuk dapat berpartisipasi aktif karena kalau kita hanya mengandalkan kepolisian ya BNPT maka tentu saja jumlahnya dibandingkan populasi kita yaitu belum cukup begitu. Jadi perlu pelibatan masyarakat secara aktif ya. Juga sekarang yang penting adalah juga koordinasi antar instansi pemerintah. Makanya dengan rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan ini ya nanti ada sekretariat bersama yang terdiri dari berbagai instansi. Kita ke Pak Abdul Muti terlebih dahulu. Pak Abdul Muti, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang urgensinya sangat dibutuhkan saat ini pemolisian masyarakat? Ada peran aktif masyarakat yang menjadi mitra aparat? Pertama, saya kira memang Perpres ini menurut saya agak berlebih-lebihan ya. Karena sebenarnya kan sudah ada undang-undang anti terorisme dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh
aparatur pemerintah, khususnya polisi dan juga BNPT dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme. Dan Perpres ini memang kalau tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah kunci yang justru ada dalam peraturan presiden ini, memang berpotensi menimbulkan berbagai masalah di masyarakat. Yang pertama soal definisi dari ekstremisme itu sendiri yang saya kira itu kalau dikaitkan dengan persoalan keyakinan, saya melihat di dalam Perpres ini kan disebut kaitannya dengan keyakinan, maka negara bisa saja mengadili keyakinan seseorang. Dan itu menurut saya berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kemudian tambah serius lagi ketika keyakinan itu dikaitkan dengan agama tertentu, sehingga kemudian negara bisa saja melanggar undang-undang dasar gitu, karena sesuai dengan pasal 29 saya kira peran negara adalah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi jangan sampai dengan Perpres ini negara mengadili suatu keyakinan. Kemudian yang kedua tentu saja definisi masyarakat tadi yang dimaksud itu bisa berpotensi mengadu domba masyarakat. Dan ini menurut saya juga memang juga menjadi satu masalah tersendiri ketika kemudian ada masyarakat tertentu yang kemudian memiliki otoritas terhadap atau di atas masyarakat yang lainnya. Ini memang bisa berpotensi menimbulkan terjadinya segregasi sosial di masyarakat. Kemudian yang ketiga ya tentu saja suatu keyakinan atau satu pendapat itu kan kalau kaitannya dengan ideologi tentu tidak boleh hanya dikaitkan pada agama, apalagi pada agama tertentu. Tentu saja memang ekstremisme yang menjurus pada kekerasan itu suatu masalah. Tetapi apakah masalahnya seserius itu sehingga kemudian sampai diterbitkan Perpres yang justru saya khawatir dalam pelaksanaannya bisa menjadi sumber masalah yang berikutnya, terutama dalam beberapa yang saya sampaikan tadi. Istilah kunci yang dipakai ekstremisme itu sendiri, kemudian kelompok masyarakat yang dilatih yang seperti apa, dan kemudian ketika kita melihat realitas seperti ini, justru malah kita ini akan surut ke belakang, karena yang terjadi bukanlah ketertiban masyarakat, tapi justru segregasi antar kelompok masyarakat. Baik. Kita dapat poinnya itu adalah sejumlah catatan dari sudut pandang Muhammadiyah. Nanti kita juga akan mendengar bagaimana sudut pandang dari penggiat HAM, Bang Haris Azhar. Tapi nanti usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi.